Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasipa. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Oke, sebelum dimulai kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke kalor. Nah, kalor ini adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, jadi kalor ini punya satuan internasional, yaitu dinyatakan dalam joule, atau ditulis J saja boleh. Nah, tapi bisa juga dinyatakan dalam kalori. Nah, 1 kalori itu setara atau sama dengan 4,2 joule. Oke. Nah, kalor ini dapat menyebabkan perubahan wujud zat. Oke, jadi ada yang menyerap atau menerima kalor, dan ada perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Oke, jadi yang menyerap atau menerima kalor ini adalah peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Oke, ini pasti teman-teman tahu ya, karena dari SD udah belajar. Mencair dari padat ke cair, menguap dari cair ke gas, menyublim dari padat ke gas. Sementara yang melepaskan kalor ini adalah perubahan dari cair ke padat atau membeku, dari gas ke cair yaitu mengembun, dan dari gas ke padat yaitu mendeposisi atau mengkristal. Oke, ini gampang ya. Kita coba. Nah, proses perubahan wujud benda yang memerlukan kalor. Oke, tadi teman-teman ingat di sini kita balik lagi boleh, yang memerlukan kalor, atau berarti di sini yang menyerap. Kalau memerlukan berarti kan menyerap. Nah, ada mencair, menguap, dan menyublim ya. Oke, berarti yang mana nih? Oke, jadi yang memerlukan kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim, yaitu di nomor mencair adalah di padat ke cair, jadi nomor 1 nih tanda panahnya. Terus menguap itu adalah dari cair ke gas, berarti nomor 2. Dan menyublim adalah dari padat ke gas, jadi dia di nomor sini 4. Maka jawabannya adalah 2, 4, 1. Ya, oke, gampang kan? Next, kita ke kalor dan perubahan suhu benda. Nah, kalor untuk menaikkan suhu benda ini dipengaruhi loh oleh jenis bendanya. Jadi, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu, kalau kita tuliskan ya, adalah kalor jenis bendanya, karena tadi dipengaruhi oleh jenis benda. Jadi, kalor jenis bendanya dikali dengan massa bendanya, dikali dengan kenaikan suhu. Atau kalau kita boleh tuliskan dalam rumus matematis, jadinya kayak gini nih. Q adalah M kali C kali delta T. Itu ya. Nah, Q adalah kalor, satuannya joule, M adalah massa, satuannya kilogram, C ini adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah selisih suhu, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Oke, nah, sementara kalau tadi suhunya berubah, nah ada juga ini proses perubahan wujud zat di mana suhu zatnya tetap gitu. Jadi tetap berlaku jumlah kalornya, yaitu dengan rumus berikut. Q sama dengan M dikali L. Nah, bisa juga Q sama dengan M dikali U. Oke, Q ini tadi adalah kalor dengan satuan joule, M adalah massa, satuannya kilogram, L yaitu kalor lebur, dan satuannya joule per kilogram, dan U adalah kalor uap, satuannya joule per kilogram. Nah, ini dipakainya dalam keadaan tergantung ya. Tuh, jadi kalor lebur ya dalam keadaan ketika peristiwanya melebur atau mencair, yaitu dari padat ke cair. Sementara kalor uap dipakai untuk peristiwa menguap, yaitu dari cair ke gas. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Ini ada grafik pemanasan 2 kg es. Jika diketahui kalor jenis es 2100, kalor jenis airnya 4200, dan kalor lebur es 340.000, kalor yang diperlukan pada proses P ke R. Oke, jadi dari ini grafiknya ya, dari P ke R. P ke R berarti ada P ke Q, Q ke R. Jadi ini grafiknya, sumbu X-nya
untuk keterangan waktu, sumbu Y-nya untuk keterangan suhu. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu teman-teman. Jadi yang P ke Q nih, dari P ke Q, dari minus 5 ke 0 derajat, ini peristiwanya namanya mulai mencair. Jadi minus 5 itu kalau air dalam bentuk, dalam suhu minus 5 ini wujudnya adalah es. Makanya dia bilangnya di sini 2 kg es, karena wujudnya padat es. Ya. Nah, ketika es dipanaskan sampai titik 0, dia akan mulai mencair. Nah, ini namanya mulai mencair. Terjadi perubahan suhu dari minus 5 ke 0, jadi naik suhunya. Maka rumus yang berlakunya yaitu Qm, Q-nya adalah massa dikali kalor jenis. Kalor jenis siapa? Kalor jenis es, karena ini wujudnya asalnya awalnya adalah es. Jadi kalor jenis es, kemudian dikali delta T. Nah, itu ya, ini P ke Q. Karena dia mintanya sampai R, jadi kita cari P ke Q, kemudian kita cari QR. Lalu kita gabung nanti. Nah, ketika Q sama R, ini Q dengan R, suhunya tetap. Q 0, R juga 0, suhunya tetap, waktunya aja yang semakin lama. Nah, pada peristiwa ini namanya mencair seluruhnya. Kalau tadi S-nya baru mulai mencair, yang ini sudah mencair seluruhnya. Nah, ini tidak terjadi perubahan suhu, makanya di sini 0 ke 0. Karena tidak terjadi perubahan suhu, dia nggak bisa pakai yang ada delta T-nya. Jadi rumusnya ini yang tadi, yaitu pada suhu tetap, yaitu Q-nya sama dengan M kali L. Karena di sini peristiwanya mencair atau melebur, jadi yang dipakai adalah kalor lebur ya. Oke. Nah, terus baru deh kita jumlahin ya. Jadi QPR, nih dari P ke R, kalor dari P ke R adalah kalornya PQ ditambah kalornya QR. Nah, ini rumusnya yang tadi M kali CS kali delta T ditambah M kali L. Kita masukin angkanya, masanya 2, kalor jenis S adalah 2100, delta T-nya minus 5 ke 0 adalah 5. Ya, selisihnya 5. Kemudian kita masukin yang ini, masanya 2, kalor leburnya adalah 340.000. Kita kaliin, kemudian kita jumlahin 701.000 joule. Nah, lihat teman-teman, di sini opsinya diminta kilojoule, jadi dirubah. Joule ke kilojoule itu sama dengan gram ke kilogram. Jadi kita bagi 1000, hasilnya adalah 701 kilojoule. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kita ke asas Black. Nah, apa itu asas Black? Jadi asas Black, ketika ada dua zat dicampurkan, maka banyaknya kalor yang dilepaskan zat yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Jadi kalau kamu nih misalkan mencampurkan dua jenis air panas atau air mendidih misalkan dengan air dingin. Nah, air panas atau air mendidih ini akan melepaskan kalor. Berapa kalor yang dilepaskan? Kalor yang dilepaskan besarnya harus persis sama dengan kalor yang diterima oleh si air dingin. Makanya ketika dicampurkan airnya jadi hangat. Oke. Jadi kalau kita tuliskan dalam persamaan yaitu kalor yang dilepas sama besarnya dengan kalor yang diterima. Oke. Jadi harus sama persis, tidak boleh ada yang dikurang-kurangi, nggak boleh juga ditambah-tambahin. Nah, kita cobain soalnya. Jadi ada sebuah logam bermassa 500 gram, diukur suhunya sebesar 30 derajat Celcius, dimasukkan ke dalam 300 gram air bersuhu 15. Oke, jadi ini ada dua zat ya, yaitu bendanya adalah logam dan air. Suhu campurannya menjadi 25. Jika kalor jenis air 4200, maka kalor jenis logam berapa? Oke. Jadi, menggunakan prinsip asas Black tadi, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, sementara tadi Q adalah M kali C kali delta T. Itu ya, rumus dasar kalor adalah M kali C kali delta T. Nah, berarti M kali C kali delta T logam, ini boleh disingkat jadi macet, atau C-nya kalau di depan jadi camat, boleh. Sama dengan M kali C kali delta T-nya si air. Tuh, karena ada dua kan. Tuh, yang lepas siapa sih, yang terima siapa? Yang lepas pasti suhunya lebih tinggi. Makanya di sini ditulisnya adalah logam, karena suhu logam 30, suhu airnya 15. Jadi, air yang menerima kalor. Kita tinggal masukin angkanya.
M-nya adalah 500, dikali C-nya adalah C-nya logam yang ditanya ya. Nih yang ditanya. Dikali delta T-nya, jadi delta T-nya adalah 30 derajat dikurangi suhu campuran 25. Jadi kurangin yang ini, jangan kurangin sama suhunya air ya, tapi dikuranginnya sama suhu campuran. Sama dengan M-nya air 300 gram dikali C-nya air adalah di sini udah diketahui 4200 dikali delta T-nya, nah yaitu suhu air di sini 15 ya, suhu campuran 25. Jadi 25 dikurang 15. Tuh. Ambilnya yang tinggi dikurang yang kecil gitu ya. 25 kurang 15. Nah, ngomong-ngomong di sini masanya kenapa nggak dirubah ke kilogram? Jadi, karena ini persamaan, ini boleh yang penting sama. Di sini gram, di sini gram. Tapi kalau salah satunya kilogram, kemudian yang lainnya adalah gram, maka harus disamain ya. Jadi boleh samain ke kilogram atau samain ke gram boleh. Oke? Nah, sekarang kita tinggal hitung. Ini tadi 30 kurang 25 adalah 5, yang ini 10. Oke, jadi kalor jenis logamnya adalah 5040 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, gampang ya? Kayak gitu caranya. Kita lanjutkan ke perpindahan kalor. Oke, perpindahan kalor ini ada peristiwanya namanya konduksi. Nah, ini juga teman-teman udah pernah belajar di SD ya. Oke, jadi konduksi ini adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel zat perantaranya. Jadi ini terjadi pada benda padat nih, ya. Jadi partikel zat perantaranya tuh nggak pindah. Sementara konveksi ini adalah perpindahan kalor disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi partikel zat perantaranya ikut pindah. Nah, ini terjadi pada benda cair dan gas. Satu lagi adalah radiasi. Nah, yang ini tanpa zat perantara, terjadi pada benda gas. Contohnya sekarang kita bahas ya. Untuk contoh konduksi, nah kalau misalkan kita ngaduk kopi yang panas dengan sendok logam, nah padahal yang bersentuhan dengan kopi panas adalah sendok bagian yang ujung ya, tuh bagian bawah lah. Nah, tapi lama-kelamaan ujung sendok yang kita pegang nih, akhirnya tangan kita ikut merasakan panas. Tuh. Nah, itu adalah perpindahan panas. Tuh, yang terjadi pada benda padat. Jadi, partikel-partikel zat si sendoknya nggak ikut pindah. Tuh ya, makanya konduksi. Sementara contoh konveksi, kalau misalkan kalau tadi kopi, yang ini contohnya teh ya. Jadi pada secangkir teh hangat, ini terjadi perpindahan panas dari teh, jadi dari udara panas yang ada di teh ke udara luar cangkir. Nah, akibatnya lama-kelamaan tehnya akan dingin. Kemudian untuk contoh radiasi, kalau kamu berdiri di lapangan saat terik ya, maka kamu akan merasakan panasnya matahari. Tuh. Oke. Kita lanjutin. Sampai di sini dulu, teman-teman. Semoga bermanfaat. Bagimu mungkin kalimat biasa, tapi bisa saja ada hati yang terluka. Berkatalah yang baik, jika tak bisa, maka diamlah. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.